Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial. Hari ini kita akan mencoba membuat spool Twitter ya. Ini saya baru belajar juga, baru pertama kali saya membuat spool Twitter ini ya. Ini kita coba-coba dulu teman-teman ya. Ini untuk malnya, ini saya akan coba gunakan diameter 38,5 ya. 38,5. Kita coba pakai mal ini dulu ya, karena ini baru pertama kali saya juga buat ya. Untuk bagian kokernya ya, atau bagian dalam kokernya ini sudah saya pasang. Saya gunakan koker bekas ini bekas LCD HP teman-teman. Ini lapisan dalam HP ya. Di sini ini LCD-nya ya teman-teman, lapisan dalam LCD maksudnya. Ini LCD saya buka, lapisan dalamnya ada di bagian dalam LCD ya. Ini biasanya ada beberapa lapis ya. Ini akan coba kita gunakan untuk membuat kokernya ya, karena di sini kita masih coba-coba untuk kawat 0,20 ya. Kawatnya masih belum ada yang kecil ya, nanti kita coba beli juga jika berhasil ya. Oke, untuk kalkulator kita aktifkan dulu, kita setting dulu. Jadi saat ini berputar nanti. Bentar, oke. Ini saat putaran pertama itu akan muncul angka 1 dan seterusnya ya. Kalau kita putar terus teman-teman. Ini sudah saya ganjel juga menggunakan mika bekas LCD juga yang tipis ya. Di 3 sisi bagian teman-teman. Oke, seperti ini. Akan coba kita gulung dulu, dan untuk lemnya kita gunakan lem spool ya. Lem spool seperti biasa. Untuk kokernya bisa menggunakan aluminium, apapun itu juga bisa ya, tapi di sini kita masih mencoba, jadi kita gunakan yang simple-simple saja dulu, yang tipis aja dulu ya. Nanti kita gunakan koker mika ya teman-teman, kalau memang berhasil. Tapi saya rasa ini berhasil ya. Oke, kita coba dulu. Dan untuk lemnya kita ratakan ya, usahakan rata dan tipis ya. Ini saya ganjel di bagian mika yang satu ini. Ini sebenarnya mikanya udah saya potong ya, udah saya potong, tapi saya selipkan ya di antara mika yang satu lagi teman-teman, agar nggak terlepas ya. Oke, coba kita gunakan kawat 0,20 mm, karena kawat yang agak kecil yang khusus untuk spool yang 0,10 atau 0,15 itu saya belum ada ya. Dulu pernah ada teman-teman, tapi udah habis ya. Oke, coba kita gulung. Ini kita ukur juga ya nilai OHM-nya nanti teman-teman. Jadi ini baru percobaan ya. Jadi untuk spool ukuran 38,5 itu kayaknya juga ada juga ya. Karena saya cek di Shopee itu ada juga ya teman-teman yang ukuran 38,5. Oke, seperti ini. Jika sudah sampai ke bawah, ini tinggal kita ganjel. Kita kunci ya menggunakan lakban kertas. Mohon maaf ya, ini saya kurang semangat karena memang gigi saya agak sakit ya, agak bengkak teman-teman ya. Oke, kita ratakan lemnya, usahakan pengeleman benar-benar rata ya. Pengeleman harus benar-benar rata agar hasilnya juga maksimal nanti. Nanti kita cek lebar lilitannya dan jumlah lilitannya itu berapa ya. Dan akan kita cek juga nilai OHM-nya. Oke. Karena memang saya menggunakan Twitter yang kecil juga teman-teman. Twitter bekas juga, jadi spool Twitternya itu kecil, tidak sebesar ini.
Jadi tidak ada bahan untuk membuat spool ya. Nanti kita coba ya cari tweeter yang rusak, lalu kita perbaiki ya. Kita buatkan spoolnya. Oke, bentar, ini agak jatuh ke bawah untuk bagian kawatnya ya. Jadi harus benar-benar rapat semua. Pelan-pelan saja. Nah, ini masih mending kita menggunakan kawat 0,20 ya. Masih agak besar ya. Nanti kita gunakan kawat 0,15 atau 0,10 itu udah kecil sekali teman-teman. Jadi kalau di layar HP itu udah nggak kelihatan untuk posisi kawatnya. Oke, setelah seperti ini kita kunci menggunakan lakban kertas. Lalu untuk spoolnya seperti ini, dan total lilitannya ini, total keseluruhan lilitan nanti kita akan perlihatkan juga ya. Oke, ini untuk totalnya sekitar 27 lilitan ya. 27 lilitan ya teman-teman. 27 lilitan, ini diameter 38,5 ya. Oke, akan kita tunggu lemnya kering dulu, lalu akan kita cek nilai OHM-nya. Dan setelah beberapa saat ya, jika dirasa lemnya sudah kering, tinggal akan kita lepas untuk bagian spoolnya ya. Kita coba lepas ya, karena ini memang sudah saya potong. Semoga aja bisa kelepas dengan mika yang satu lagi ya. Ntar nanti akan kita lepas spoolnya. Kita lepas dulu lakbannya. Oke, mudah ya saat mencopot pengganjalnya. Coba kita lepas spoolnya. Oke. Wah, ini ikut ke lem dengan mika yang satu ya. Sebenarnya ini sudah saya potong. Saya cuma selipkan saja tadi. Mungkin karena lemnya masuk jadi lengket juga ya. Kita coba cari celahnya di bagian sini ya. Oke, kita cari celahnya. Jadi sebenarnya gulung spool itu atau spool tweeter itu juga agak mudah ya teman-teman. Asal kita teliti ya. Asal kita pahami juga teman-teman. Oke. Coba kita lepas. Oke, udah lepas ya teman-teman. Jadi ini sudah saya potong mikanya seperti ini. Ya. Nah, tadi saya selipkan ke mika yang satu, tapi ikut lengket ya tadi. Oke, ini tinggal coba kita kita potong sedikit ya kawatnya. Ini sekitar kurang 2 lilitan ya tadi. Kita potong. Lalu kita kupas ujungnya. Karena ini memiliki lapisan ya. Jadi harus kita kupas, lalu akan kita cek nilai OHM-nya. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Mantap ya, lilitannya sangat rapat sekali. Oke, coba kita ukur di multitester ya. Kita arahkan ke nilai ohm ya, atau OHM ya. Oke, ini kadang-kadang nggak pas di 0 ya. Oke, ini udah pas di 0 ohm. Kita coba cek berapa nilainya. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini tadi muncul 4 ohm ya. Oh, 3 ohm ya, kurang lebih 3 ohm teman-teman. 3 ohm. Dan lebar lilitan ya untuk 3 ohm ini sekitar 38 mili ya. Oke, 3,8 mili. Jadi kalau misalnya lebar lilitannya 4 mili, mungkin itu dapatnya 4 ohm ya. Oke, jadi ini nilai OHM-nya masih kurang ya, karena memang kawatnya masih besar ya teman-teman. Oke, jadi nanti kita akan perkecil lagi. Kita belajar lagi nanti teman-teman.
untuk membuat spool Twitter, karena ini sudah ada sampelnya ya. Oke, mantap, sampai jumpa di video selanjutnya.